Mungkin ya, kalau menurut saya yang dipertahankan mungkin 30% cuman ya. 30%. Itu pun jarang yang jadi starter ya, jadi pelapis semua ya. Kita sayangkan sekali penonton kita harusnya kita kan berjiwa besar ya, itu sama dengan dengan Belanda, kayak Belanda minta tanah kita orang ya. Kalau menang sejam aja enaknya. Kalau menang satu jam saja. Kenapa tuh? Oh, kalah nggak tidur semalaman. Pemain sangat stres sekali. Ada pemain bilang, saya kalau ada penerbangan malam ini, coach, saya tidak ikut lagi. Saya besok biar pakai duit saya sendiri. Gitu stresnya pemain. Akhirnya kami tidur di bandara, di lantai itu di bandara. Assalamualaikum Coach Delvi. Waalaikumsalam Mampir. Selamat Coach, hasil ini Semen Padang bisa kembali ke Liga 1. Alhamdulillah. Tugas sudah selesai nih Coach. Ya. Masih ada kontrak? Kontrak kita di Semen Padang sampai bulan April apa? Kami ingin tahu Coach, rencana ke depan. Rencana ke depan tentu kita sebagai pelatih tentu ada jenjangnya yang keinginan tentu topnya kan ke melatih Liga 1 kan gitu. Tetapi itu tergantung manajemen kalau mempercayai kita ya kita emban dengan tugas itu dengan sebaik mungkin. Dari proses Liga yang sudah dijalani, mungkin bisa bercerita atau berkisah sedikit Coach tentang awal membangun tim ini, suka dukanya sampai capaian hasil yang kemudian hasil terakhir itu kan semua berharap minimal bisa memberikan perlawanan berarti di Agus Salim. Ternyata gagal. Mungkin bisa bercerita sedikit. Pertama ya tentu manajemen menunjuk saya dan sebagai nakoda di Semen Padang FC, mereka memberikan target itu lolos ke Liga 1. Dan juga manajemen mempercayai saya mencari pemain-pemain yang ada dengan budget yang ada, ya saya carilah pemain-pemain yang punya attitude bagus. Itu yang penting dulu, attitude-nya bagus. Attitude bukan kemampuan dulu. Siap itu baru kemampuan. Ya, yang penting itu. Karena apa? Kemampuan bagus kalau attitude tidak bagus tidak juga karena tidak sesuai dengan keinginan yang kita inginkan. Misalnya dia punya skill bagus tapi perangainya banyak, jadi susah diatur. Lalu standar attitude bagi Coach Delvi Adri ke pemainnya seperti apa? Iya tentu sebagai dia pemain profesional ya. Bagaimana dia tindak lanjutnya sebagai pemain profesional, mungkin makannya, mungkin istirahatnya, mungkin pergaulannya dan sebagainya. Nah, itu yang penting dulu. Kemudian bagaimana mental baik itu mental latihan, mental training, begitupun mental bermain nantinya. Nah, itu yang penting dulu. Bagaimana kita nanti memanage pemain-pemain yang ada sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Mungkin itu. Nah, kemampuannya standarnya tentu ya standar Liga 2 juga tidak jauh karena kita juga pertama kami membentukkan tim memang banyak gonjang-ganjing ya dari netizen, dari masyarakat ya. Pemain-pemain yang diambil mungkin pemain-pemain buangan, ada pemain-pemain yang tua kan gitu. Tapi kami punya keyakinan, tim pelatih punya keyakinan bisa untuk bersaing dengan di Liga 2. Ya nyatanya alhamdulillah kami bisa sampai ke final. Termasuk banyak gonjang-ganjing di awal pembentukan tim. Kondisi saat ini mungkin berbeda di saat Coach bermain dulu. Betul. Dulu mungkin tidak banyak
gonjang-ganjing yang muncul. Iya, yang kritis ini ya. Hari ini siapapun bisa lewat manapun. Betul. Bagaimana kita menyikapi itu dulu? Iya perlu, iya itulah kita pertama ya dengan memanage pemain, kemudian memanage behind the stand kita, kemudian pembantu di belakang itu ada pembantu umum, kemudian ada mesurnya, ada fisioterapinya, ada dokternya, menjadi suatu kesatuan di situ. Satu kesatuan bagaimana membangun tim ini, sama-sama membangun tim ini supaya lebih bagus. Ya alhamdulillah semuanya kompak, mulai dari yang saya sebutkan tadi, akhirnya tidak ada berkenalah. Ya pemain pun begitu juga, apa yang kita mau, apa yang kita inginkan kepada pemain tersebut menjalani dengan apa, tidak menjalani dengan baik. Akhirnya mereka bermain dengan sepenuh hati membela Semen Padang FC. Dari 20 babak sampai ke final 20 pertandingan hanya 1 kalah di Aceh ya. Kemudian di final kita kalah dua-duanya karena itu mungkin masa istirahat kita kurang ya, karena kita H-1 baru nyampe ke sana, perjalanan 20 jam ke Biak ya, 20 jam ke Biak, tidak ada recovery, kita operasional training, tidak latihan, kita hanya lihat lapangannya, pakai sepatu kets, jalan-jalan, pengenalan lapangan lah istilahnya, pengenalan lapangan. Setelah itu kita kembali lagi ke hotel, besok main lapangan kayak gitu juga, beratnya minta ampun lapangan karena hujan, lapangan ya maaf tidak layak untuk di pertandingan, dipaksakan juga, akhirnya sangat menguras tenaga pemain untuk pemainan tidak cedera. Kemudian pulang lagi ke sini dengan suka duka yang sangat miris sekali dengan penerbangan ke sini, sempat muter-muter 3 kali udah nyampe di Padang malamnya hari Kamis ya, nggak salah hari Kamis. Akhirnya balik ke Jakarta lagi. Akhirnya landing di Jakarta lagi. Itu sangat stres, pemain sangat stres sekali. Ada pemain bilang, saya kalau ada penerbangan malam ini coach, saya tidak ikut lagi. Saya besok biar pakai duit saya sendiri. Gitu stresnya pemain. Akhirnya kami tidur di bandara, di lantai itu di bandara. Ya itulah Om bisa bayangkan bagaimana sebagai pemain sepak bola tidur di lantai. Nah, itulah yang kami alami. Besoknya kami baru berangkat ke sini lagi hari Jumat ya, Jumat Sabtunya main. Nah, itulah mungkin recovery mereka nggak bagus, nggak cukup sama sekali untuk mereka bisa main ya, untuk main akhirnya ya kalah kita 3-0 di sini. Jadi partai ke Padang itu mungkin partai paling berkesan mungkin ya? Iya, paling berkesan, betul, paling berkesan sekali. Perjalanan sangat jauh sekali ya, sangat jauh sekali. Dari rangkaian itu coach, khusus pertandingannya, mana momentum penting? Apakah itu skema yang sudah siapkan berjalan, dan bagian mana pula yang skema itu tidak berjalan sama sekali? Yang skema berjalan 80% skema berjalan ya. Pertama mungkin di sini dulu babak penyisian mulai dari lawan PSMS ya, kita udah kalah 2-0 babak pertama ya. Kemudian kita bisa membalikkan jadi 2 sama akhirnya, 2 sama. Kemudian kita main away di kandangnya PSMS, kita menang kita di sana ya, 2-1 apa kita menang di sana. Kemudian lawan PSDS begitu juga, kita kalah pertama main di away di kandangnya PSDS, kita kalah pertama 2-0, akhirnya kita bisa membalikkan keadaan menjadi 3-2 babak kedua ya. Kemudian yang sangat krusial sekali ya pertandingan lawan Malut kemarin kita bisa suri poin di sana, draw, dan kita bisa memenangkan pertandingan di sini dengan 1-0, akhirnya kita lolos. Kalau dari seluruh rangkaian pertandingan itu coach, di luar partai lawan Malut dan partai final, mana partai yang paling punya, apakah itu libidonya tinggi atau momentumnya itu penting? Yang mana bagi coach ketika itu? Yang terakhir ya, lawan untuk lolos ke 12 besarnya, lolos ke semifinalnya, lawan Bisraja. Karena kita bisa menahan draw di sana. Itu pun banyak pembicaraan orang,
kok nggak bisa menang. Nggak mungkin lah bisa menang di sana. Akhirnya kita harusnya dapat penalti di situ, nggak dikasih penalti. Kenneth kan gitu. Harusnya Kenneth akhirnya kena di situ, akhirnya kena lututnya di situ, bermasalah dengan lututnya. Kemudian banyak begini orang bilang nggak apa-apa, saya bilang gitu. Itu apa udah menurut maksudnya yang kita inginkan, saya bilang itu. Karena nggak mungkin menang di Persiraja. Oke, Persiraja kita apa? Kalau drop ada di away berarti kita udah menang, udah menahan dia 2-2 kan gitu, nilainya 2, kita tahan 2 kan gitu, matematiknya kan begitu. Dia kita dapat 1, dia dapat 1 juga. Akhirnya bisa kita balikkan di sini, kita menang 1-0 di sini. Akhirnya kita lolos ke semifinal. Gini coach, di babak penyisian kan Kenneth lebih top score itu. Bahkan sampai memuncaki top skor. Tapi di babak 12 besar dia itu seperti mati kutu. Namun muncul Ahmad Iwan yang gol-gol pentingnya itu jadi hero untuk semua Padang. Bagaimana Anda melihatnya sosok Iwan ini? Begitu ya. Saya juga menanamkan ke kepala seluruh pemain kepala seluruh pemain saya tanamkan tidak ada pemain inti, tidak ada pemain cadangan. Saya bilang begitu terus, saya bilang itu, saya pupuk pemain. Artinya apa? Artinya pemain-pemain yang belum dimainkan itu punya motivasi dan itu sudah buktikan oleh Iwan ya. Siapapun yang main di mata saya tidak ada pemain inti, tidak ada pemain cadangan. Sama siapa yang siap itu yang saya turunkan, itu yang harus saya pupuk terus kepada seluruh pemain. Akhirnya Kenneth kita juga sedikit agak kecewa ya dengan Kenneth ya. Mungkin kita mengharapkan dia di partai-partai penting, dia tidak bisa main. Tidak ya. Padahal Kenneth itu ya udah di sini, udah dirawat di sini sama dokter di Semen Padang ini. Kemudian kita ingin antusias kita bagaimana dia bisa main di gitu partai-partai penting. Kita obat di Jakarta ya dengan tim dokternya tim nasional dibantu oleh Coach Indra Sapri gitu yang dibantu di Jakarta. Hasilnya dirawat kalau nggak salah seminggu dirawat di Jakarta. Nah, kita berharap dia main. Akhirnya dia bisa juga main katanya. Dia bisa main, kata ada problem dengan lututnya, gerakan yang tiba-tiba itu merasa sakit. Tapi dokter udah menyarankan untuk bisa main kan ya. Tapi itulah mungkin di sininya nggak tahu saya, mungkin ada teknis di balik itu, nggak tahu ya. Tapi saya udah bilang kepada Pak CEO, Pak Win, tolong tanya Pak Win kan. Kalau dia minta perpanjang kontrak, oke. Dari sekarang kita oke. Udah Pak Win udah berbagai cara menghubungi Kenneth dan agennya. Oke, kalau kita kalau mau dikontrak diperpanjang, kita nego sekarang kan itu, boleh nego. Tidak Pak katanya, jadi siapkan dulu kompetisi Liga 2 ini dulu, baru kita akan nego lagi. Itu katanya. Tapi Kenneth-nya sampai akhir kompetisi dia nggak mau main. Saya juga udah bilang, Kenneth, malah semua mengharapkan kamu ya, bukan saya aja, masyarakat Sumatera Barat mengharapkan kamu main. Itu pun bisa kamu main, lah, nggak bisa full tim, kamu apa setengah main, nggak bisa setengah main, 25 menit dia bilang itu, 25 atau 20 menit lah. Jadi kamu bisa sebagai pembeda terakhirnya, tapi saya nggak bisa katanya. Nah itu yang kita alami, itu yang. Tetapi Iwan menjawab tantangan itu saya kasih motivasi Iwan kamu bisa, kenapa tidak bisa? Jangan mengharapkan kena ini ya buat saya akan berusaha sebaik mungkin. Tanya Iwan bisa jadi pembeda juga. Akhirnya di babak semifinal dia gol satu-satunya lawan Malut ya. Kemudian juga beberapa gol kemudian diciptakan oleh si Iwan. Gol-gol penting itu yang saya catat dari Iwan ketika lawan Malut, lawan Persiraja kita pastikan sebagai lolos ke babak 12 besar. Kemudian lawan PSMS Medan di kandang yang sempat tertinggal itu saya catat ada 3 gol penting. Iya betul. Doktrinnya terhadap Iwan selain motivasi itu apa saja? Iya, motivasi tentu kemudian gimana Iwan ini gimana dia bisa, dulu saya juga berangan-angan ya supaya Iwan ini bisa ditandemkan dengan Kenneth. Itu akan lebih lebih tajam lagi kan gitu ya.
nyatanya si Iwan mungkin dia tipikalnya dua striker ya, dua striker. Di saat bola kalah bola, Iwan agak lemah dalam bertahannya. Nah, itu yang menjadi lubang di tengah jadinya. Nah, itu pula kendalanya. Tapi kalau lawan lemah, kita masukkan Iwan. Kalau lemah di tengah, kita masukkan Iwan. Jadi nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Bisa di cover oleh dua gelandang kita. Itu soal Kim bagaimana? Center back Anda yang dari Korea. Oh, Kim terakhir main ke Biak, dia juga mengeluh dengan dengan engkelnya juga di pergelangan pahanya. Nah, jadi dia nggak bisa main di di Biak. Dan yang kedua dia juga cedera juga. Nah, itulah. Secara keseluruhan kontribusi Kim? Oh, cukup bagus untuk dari awal ke posisi bagus, banyak yang digagalkan serangan-serangan lawan oleh Kim. Seandainya ini kita berandai-andai ini Coach. Seandainya Anda dipercayakan manajemen Semen Padang untuk mendukangi Semen Padang lagi Liga 1. Kira-kira ada bocoran enggak? Berapa persen bermain yang saat ini akan dipertahankan? Mungkin ya, kalau menurut saya yang dipertahankan mungkin 30% cuman ya. 30% itu pun jarang yang jadi starter ya, jadi pelapis semua ya. Karena apa, kita lihat ya, kita kan sekarang kan kita lihat papan atas dan papan bawahnya Liga 1 kan gitu. Dan Liga 1 yang kemudian saya lihat Persita aja contohnya kan agak di bawah ya. Begitu main Persita di papan bawah, bagaimana dibandingkan dengan kita kan gitu. Kita yang sekarang. Nah, itu. Jadi mungkin 70% ya harus diapakan. Kalau Kim, kalau Liga 1 kurang kuat sih. Enggak kuat. Kalau Kenneth bagaimana? Kalau Kenneth bisa. Tetapi dengan attitude-nya dia nggak kayak sekarang ya. Kembali seperti awal. Nah, mungkin tandemnya Kenneth kita cari yang juga yang second strikernya yang bagus. Kan gitu kali berbahaya. Di media sosial kan banyak wacana-wacana pemain-pemain lama Semen Padang kembali seperti Teja Pakualam untuk posisi kiper khususnya kan. Nah, Riko disebut-sebut juga. Dan masih berandai-andai kembali itu apakah Teja dipanggil atau tidak? Kemudian apakah mempercayakan Kuba lagi dengan pelapisnya kiper U17 kemarin Ikram? Iya. Bisa jadi Kuba si Teja bisa jadi ke, tapi mungkin Riko siapa yang lain mungkin sedang menurun susah juga untuk kita maunya kayak yang fresh sekarang, yang punya dedikasi tinggi untuk membela Semen Padang FC, itu yang penting dulu, bagaimana dia lambang di dadanya itu dia bawa Semen Padang itu, dia mati-matian untuk membela Semen Padang, itu yang kita harapkan. Tidak hanya sekedar mencari uang, mencari gaji gitu. Nah, itu yang... Dari 3 kiper yang tersedia sekarang 3 ya? Kuba, Iqbal, 4 sama si Ikram ya. Jadi Paul Rozi, si Iqbal Batiar, Mukti Al-Had. Kira-kira siapa yang akan dipertahankan nanti? Itu kita diskusi dulu dengan pelatih kiper kita bagaimana Tapi kita tentu berandai-andai kalau Liga 1 bagaimana kipernya kayak gitu. Kuba kan juga punya pengalaman untuk Liga 1. Iya, betul. Kita lihatlah nantinya. Coach. Ya. Dengan membawa nama Semen Padang dalam kapasitas pelatih sudah. Ya. Apalagi pemain dalam kapasitas pemain cukup lama ya. Iya, cukup lama ya. Nuansanya apa yang bisa membedakan itu? Seperti apa bedanya itu, Coach? Nuansa pasti beda ya. Sangat beda sekali sangat beda sekali. Pemain tidak ada beban ya. Ada bebannya untuk diri sendiri ya, untuk diri sendiri dan tim. Itu bedanya. Bagaimana kita bisa setiap pemain itu bisa kita berpenampilan terbaik. Ya, itu yang penting dari pemain dari pemain. Kemudian kita bisa membawa klub kita Semen Padang FC untuk menjejang ke yang lebih bagus, itu banyak. Sedangkan jadi pelatih itu banyak sekali ya. Dari bagaimana kita membentuk tim, kemudian behind the team kita,
Semuanya di manage dengan baik ya. Kemudian bagaimana tanggung jawab kita ke manajemen dan bagaimana tanggung jawab kita kepada masyarakat ya. Orang kan melihat menjadi pelatih itu melatih saja. Ya. Kemudian hasilnya diukur dari capaian. Ya. Sesungguhnya ketika menjadi pelatih itu apa yang disiapkan? Kalau tadi kan baru umum, siapkan ini, siapkan ini, siapkan ini kataku. Iya. Mungkin bisa didetailkan dikit. Apa betul yang bagian-bagian penting yang diurus oleh pelatih kepala itu, Coach? Iya. Pertama kita ya tentu sangat komplit sekali ya. Saya merasakan sebagai pelatih ya. Oh iya, memang betul pelatih dulu itu saya bilang itu kayak Pak Haji dan sebagainya ya, Pak Haji Suarman. Memang pusing 7 keliling karena apa? Begini Om, ini kalau menang sejam aja enaknya Om. Kalau menang 1 jam saja. Kenapa dah? 1 jam kemudian kita berpikir untuk besok lagi. Oh, gitu ya. Apa yang kita buat besok? Itu yang penting ya. Jadi euforianya itu 1 jam. Ya, besok apalagi kalah. Itu menang, apalagi kalah. Kalau kalah berapa? Oh, kalah enggak tidur semalaman Om. Enggak tidur semalam. Apa yang salah dibuat, apa yang saya buat tadi, apa yang salah di tim saya, apa yang salah, semua dikaji Om, semua dikaji. Jadi itu membentuk tim itu ya susah apanya. Pertama ya tentu pertama kita ya tentu apa yang dicanangkan oleh manajemen itu sesuai enggak dengan apa kita. Itu yang penting dulu. Ukurannya kan gitu Om. Misalnya dia kemarin lolos ke Liga 1, itu yang penting dulu. Lolos saja kan gitu, lolos tidak juara. Nah, ingat tidak juara. Lolos ke Liga 1 mungkin nomor 3 oke, nomor 2 oke, nomor 1 alhamdulillah kan gitu. Oke, saya bilang tetapi saya bilang Pak Win, kalau cari pemain saya cari pemain. Nah, gitu, sesuai dengan apa yang kehendak saya. Berapa budget Bapak? Kita yang tanya dulu berapa budget? Iya. Oke. Berapa budget? Siap itu baru kita cari pemain sesuai dengan keinginan kita. Kita mainnya kayak apa dulu kan gitu, sesuai dengan apa kehendak pelatih lah kan gitu. Kemudian baru kita susun apa kita yang membantu kita, behind kita, asisten kita siapa yang cocok dengan kita gitu, cocok. Kemudian mereka mau enggak satu hati dengan kita gitu, satu hati. Kemudian yang kecil-kecilnya lagi Om, pembantu tim gitu kan. Kita melihat ini kerja kamu, ini ya kan, mengurus bola, mengurus dan sebagainya, perlengkapan gitu Om. Kemudian begitu juga masuk kepada fisioterapi. Bagaimana ini cocok nggak di Semen Padang? Kamu ada kendala Semen Padang? Tidak. Oke, kita satu tujuan. Itu baru berangkat ke pelatihan. Belum fisionya, belum dokternya. Ya. Nah, dokternya begitu juga. Sebelumnya 2022 dokter yang menangani kita itu mundurkan diri. Kita cari lagi dokter yang baru. Alhamdulillah dapat dokter muda, dia gesit, dia menyenangi dengan sepak bola. Walaupun belum pernah sepak bola, tetapi dia menyenangi sepak bola gitu Om. Jadi satu kesatuan di situ Om. Jadi tidak ada lagi yang gonjang-ganjing mengenai begini ya kalah. Saya bilang begitu. Kita sekarang ini satu nakoda, satu kapal, sakit sama-sama sakit, senang sama-sama senang. Ya. Jadi nggak ada tujuan lagi, nggak ada yang begini salah, tidak ada salah. Ya. Khusus pemain, apakah hanya sekadar teknik dan strategi saja, atau kita juga memperhatikan perangai mereka di luar lapangan? Iya, betul. Itu peran pelatih itu kan 3 sebenarnya Om. Ada 3 ya. Pertama sebagai teman mereka bagi pemain. Kemudian sebagai kakak daripada pemain. Bagaimana kita mengayomi mereka gitu. Kemudian sebagai orang tua dari pemain. Nah, itu yang harus kita mainkan, peran ketiga itu yang harus kita mainkan di manage pemain. Bagaimana kalau dia ada kendala, mungkin pemain itu kan ada ada yang keluarga, ada yang masih kecil sekali kan itu kayak si Firman, kayak siapa kan masih muda sekali. Kayak keluarga begitu juga. Nah, jadi itulah kita memainkan sebagai orang tua dari mereka. Bagaimana kalau dia salah, ya kita didik lah sebagai sebagai kayak anak kita sendiri lah gitu Om. Kalau kakak begitu juga. Bagaimana kita mengayomi mereka sebagai adik ya. Kemudian sebagai teman untuk bercanda dengan mereka. Bagaimana kita
ya melakukan itulah mungkin di bandara dan sebagainya, kita sebagai teman dengan mereka. Perangai mereka di luar lapangan, apakah memberikan pengaruh yang bersangkutan diturunkan atau tidak? Sangat pengaruh, Om. Sangat pengaruh. Apa contohnya, Coach? Contohnya, ya pertama dulu ya, pertama sekali ya waktu itu saya bilang sih dia minum, kini dia pulang pagi. Waktu itu saya bantai dengan dia di forum di tengah pemain latihan pagi. Sekali lagi kamu buat, kamu saya coret. Langsung coret, bukan tidak dimainkan, langsung coret. Enggak, sekali lagi. Ancamannya. Ini perkataan ya, ancamannya ya. Iya. Siap itu saya kasih apa? Saya kasih maksudnya di dalam uji coba nggak salah. Saya kasih kesempatan. Katanya dia enggak berbuat banyak. Sangat pengaruh. Ya karena orang nggak tidur dibandingkan orang tidur tentu agak jelas apa jelas ini. Apalagi ada unsur-unsur yang lain gitu. Siap itu sampai terakhir dia nggak ada berbuat lagi. Saya udah peringatkan, kalau kamu berbuat sekali lagi kamu saya coret. Tidak ada tempat susunan, tidak ada tempat sama sekali. Putus hubungan dengan Semen Padang. Oke. Kalau pendapat Om yang apa namanya ini, pas final tuh ada flare itu gimana? Itu ya sangat kita sayangkan sekali penonton kita. Harusnya kita kan berjiwa besar ya, berjiwa besar. Itu sama dengan apa? Dengan Belanda, kayak Belanda minta tanah ke orang ya. Kasih meter, 2 meter, tidak berkaca dengan apa? Tidak mengukur sampai di mana saya kan gitu. Akhirnya ukurlah kemampuan timnya gitu. Coba apple to apple dengan tim dia itu. Kan gitu. Dengan tim lain, jangan tim dia lah, dengan tim lain lah. Saya bukan apa ya, bukan dengan tim lain lah. Kita sangat minim sekali apa itu dibandingkan dengan Persela, dibandingkan dengan Bekasi, Malut itu sendiri, PSM dengan Biak apalagi itu. Mereka 5 naturalisasi, tambah asingnya. Kan itu belum lagi recovery kita, belum lagi stres kita, muter-muter 3 kali di atas Kota Padang langsung ke Jakarta lagi. Untung minyak pesawat belum. Kalau enggak mungkin di laut gitu. Itu yang enggak dia pengen juara. Mana pengen juara yang enggak ya. Duluan tim tamu datang pada tim kita. Tim tamu hari Kamis datang, kita hari Jumat. Minta menang pula kan itu. Enggak logis lah gitu. Jadi itulah akhirnya kan tim itu sendiri rugi, penonton itu sendiri rugi. Kalau nggak bisa pertandingan di sini kan kenapa? Itu yang kita sayangkan player itu. Kenapa nggak di luar kayak mereka peledakan? Kan di dalam. Itu belum sanksinya sekarang. Nanti malam ini dipanggil ketua panitia oleh PSSI melalui Zoom. Saya baca tadi suratnya, pemanggilannya dari Semen Padang. Nanti malam mereka ada rapat dengan komisi disiplin. Itu nggak tahu sanksinya apa, kan rugi. Penontonnya rugi, nggak bisa melihat pertandingan di sini kan gitu. Semen Padangnya rugi membayar dendanya kan. Artinya kan kedua belah pihak rugi akhirnya. Nah itulah diminta kedewasaan penonton ya, penonton kedewasaan. Ya ukurlah bayang-bayang kita dulu. Tidak semuanya. Awalnya kan masuk ke Liga 1, udah masuk ke Liga 1, udah masuk juara 2, apalagi juara 2, mau juara mungkin lah. Nah mungkin. Bukan tak mungkin lah, impossible. Kondisinya beda ya. Kondisinya beda. Ya, kondisinya beda. Belum lagi mereka dengan materinya sangat luar biasa, dengan recovery-nya. Contohnya mereka serius ke sini. Mereka 90 orang ke sini, tahu? Bawa anak istrinya ke sini. Anak istri bawa semua. Mereka nginap di Jakarta dulu. Seragam, pakai seragam. Ada bersagam atau tidak? Waktu partai final itu seragam. Mereka nginap di Jakarta, berapa hotel lah? Coba, bayang berapa hotelnya? Ini mereka dari Biak langsung ke Jakarta. Jakarta nginap dulu semalam. Kalau 90 sudah 3 tim itu. 3 tim betul. 3 tim ke 30. Nah, itulah bentuk keseriusan mereka. Gitu. Bentuk keseriusan mereka, bukan kamu dikecilkan Semen Padang, tidak. Nah, itu antusiasnya mereka itu pengen juara. Tambah lagi dengan materi-materi ada. Dulu mereka datang hari Kamis, kita hari Jumat datang. Belum stres ya. Tidur di bandara. Nggak mungkin lah menang. Siapa bilang menang? Nggak mungkin menang. Tenaga untuk main itu nggak ada lagi mana. Tenaga main.
itu tuh mungkin bisa mereka bisa mau main. Tenaga bide stres di pesawat. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.